50 Positive Habits Transform Your Life, karya Michael Chapman. 50 kebiasaan positif, kebiasaan hebat untuk mengubah hidup Anda. Buku ini adalah salah satu cara paling ampuh dan efektif yang dapat Anda gunakan untuk memberdayakan, memperkuat, dan mengembangkan bisnis, gaya hidup, dan kepribadian Anda di tahun-tahun mendatang. Seperti semua hal lain dalam hidup, menjadi positif membutuhkan mentalitas yang tepat. Dalam buku ini kita akan menyelidiki lebih lanjut mentalitas ini dan memastikan bahwa kita dapat mengesankannya pada orang-orang di sekitar kita. Semua yang ingin kita lakukan dan semua yang ingin kita capai perlu didorong oleh kekuatan positif. Di sini kami akan menguraikan mengapa hal positif itu penting dan mengapa Anda dapat menggunakannya lebih penting lagi. Kami akan merinci 5 sektor terpenting dalam hidup Anda yang dapat ditingkatkan dengan sikap positif. Kami akan membantu Anda melihat bagaimana Anda dapat mengubah kebugaran Anda, mentalitas Anda, emosi Anda, gaya hidup Anda, dan produktivitas Anda. Melalui tip dan ide ini, Anda dapat menanamkan seluruh gaya hidup Anda dengan cara yang lebih positif dalam memandang dunia. Dalam buku ini, Anda akan menerima banyak bantuan dan manfaat, sehingga mengubah pola pikir dan mental menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Anda akan mendapatkan bantuan seperti gagasan tentang bagaimana tetap bugar dan bagaimana mulai menggerakkan diri Anda menuju kondisi tubuh dan pikiran yang lebih bugar dan lebih adil. Kebiasaan mental untuk memastikan bahwa Anda memiliki pola pikir terbaik untuk bergerak maju, untuk mengubah dan meningkatkan hidup Anda. Bantuan emosional memastikan bahwa Anda dapat memahami bagaimana menjaga pikiran tetap jernih saat Anda sangat membutuhkannya. Rencana dan kebiasaan gaya hidup yang semuanya tentang membantu Anda menjadi pengaruh yang lebih stabil dan stabil pada hidup Anda dan dunia di sekitar Anda. Kebiasaan pribadi yang pasti akan membantu Anda mengubah cara hidup Anda, berpikir dan bekerja. Dengan menggunakan buku ini, Anda pasti akan melihat peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan dalam cara Anda menjalani hidup dan pekerjaan Anda. Perbaiki tubuh, pikiran, dan mental Anda untuk membantu Anda melewati hari-hari yang sulit dan memastikan Anda selalu bisa menjadi yang terbaik. Terlihat lebih bugar, lebih sehat, dan lebih bahagia di sekitar. Berikan tubuh dan pikiran Anda bantuan yang dibutuhkan untuk berlari pada kebugaran dan bentuk puncak. Apakah ini terdengar seperti bantuan yang selama ini Anda cari? Kemudian lanjutkan membaca. Buku ini menguraikan pentingnya memiliki lebih banyak kebiasaan positif dalam hidup Anda. Dengan hanya memiliki kepositifan ekstra dalam hidup Anda benar-benar dapat mulai memindahkan gunung dan membuat hidup Anda secara umum jauh lebih mudah berkat peningkatan besar yang diberikannya. Jadi, bagaimana saya tahu tentang hal semacam itu? Karena sama seperti Anda, saya ada di sana. Saya dulu melihat segalanya dan maksud saya semuanya dalam sifat negatif. Tak lama kemudian teman, keluarga, kolega, dan klien saya mendengarkan saya. Semuanya memiliki, tetapi dan tidak ada yang diizinkan berlalu tanpa kemiringan negatif. Namun, pemikiran negatif yang krusial ini mulai mencerminkan gaya hidup saya, tujuan saya, dan cara berpikir saya. Jadi, saya benar-benar meneliti setiap bagian dari hidup saya yang saya temukan dapat terhambat oleh menjadi lebih negatif. Dan saya menemukan itu adalah sesuatu yang menghambat segala sesuatu tentang saya, kepribadian saya, pola pikir saya, keyakinan saya, pemahaman saya tentang dunia di sekitar saya. Semuanya sangat negatif. Inilah mengapa saya membuat perubahan di tempat saya hari ini. Dan itulah mengapa Anda bisa mendapatkan perubahan mental, keyakinan, dan gaya hidup yang luar biasa. Kami akan merinci cara termudah untuk membuat perubahan ini. Bagaimana mempertahankannya dalam hidup Anda, bagaimana memastikan bahwa Anda dapat mengambil manfaat darinya sebanyak mungkin. Apakah Anda siap untuk mulai belajar? Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengubah hidup Anda, pola pikir Anda, dan peluang Anda untuk sukses. Segala sesuatu yang akan kita diskusikan dapat dibuat jauh lebih efektif hanya dengan melihat bagaimana hal itu berlaku untuk keadaan Anda sendiri. Saya menemukan bahwa segala sesuatu yang akan disebutkan cocok dengan keadaan mental saya. Jadi, bagaimana itu bisa membantu Anda? Mari kita cari tahu. Tujuan dan kebiasaan kebugaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh,
Penting untuk memulai dari poin utama, tubuh Anda. Kami ingin melihat bagaimana Anda dapat membuat dampak positif dalam hidup Anda, dalam hal produktivitas dan mencapai tujuan Anda. Namun, saya menemukan bahwa pikiran saya belum siap untuk berubah karena tubuh saya tidak cukup kuat untuk memfasilitasinya. Jadi, saya melihat tujuan dan kebiasaan kebugaran yang ingin saya coba dan tiru. Saya terlibat dengan program ini dan cukup cepat menemukan bahwa tips di bawah ini membantu saya membentuk kembali, memperkuat, dan mengoptimalkan tubuh saya untuk perbaikan. Yang pertama, berjalan setiap hari. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Karena ide pertama yang saya sarankan Anda perhatikan adalah berjalan setiap hari. Berjalan kaki setiap hari adalah cara yang sangat berguna untuk memberikan tubuh latihan ekstra. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan, cukup berjalan-jalan di setengah jam pertama Anda sudah bangun dan siap untuk pergi. Berjalan-jalan sederhana dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan kejernihan. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Ini adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah merekomendasikan untuk menyingkirkan. Ini adalah cara yang berguna untuk mengasah tubuh dan memastikan Anda dalam kondisi kerja yang baik. Hidup tanpa perubahan ini akan memulai lebih banyak hari dengan kekurangan gairah di hati Anda dan kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. Hari-hari tanpa aktivitas cenderung lesu, lamban, dan seringkali penuh. Tetapi, hidup dengan perubahan ini, dengan hanya berjalan di pagi hari, Anda memastikan bahwa Anda berolahraga. Olahraga melepaskan endorfin yang membuat kita lebih bahagia dan lebih tajam. Berjalan setiap hari meningkatkan suasana hati. Yang kedua, tetap aktif. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menemukan bahwa sebagai konsekuensi dari bekerja dengan komputer, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya duduk di rumah. Dengan berdiri setiap 30 menit selama 5 menit latihan, saya meningkat. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya akan bangun dan berjalan di setiap kantor, biasanya naik dan turun tangga untuk membuat darah mengalir di kaki saya untuk menghindari masalah dengan sirkulasi. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap setengah jam. Bahkan jika Anda melakukannya sekali dalam 1 jam, Anda akan melihat peningkatan kecil dalam kualitas kebugaran Anda secara keseluruhan yang secara bertahap akan terus meningkat. Hidup tanpa perubahan ini, sebagian besar hari saya akan dimulai dengan kaki yang sakit dan banyak rasa sakit yang melewatinya. Dengan tidak banyak mobilitas, ini hanya akan bertambah buruk seiring bertambahnya usia. Hidup dengan perubahan ini benar-benar mengubah hidup saya. Jauh lebih mampu untuk bepergian sekarang dan hari-hari saya lebih aktif. Bahkan jalan-jalan awal saya terasa lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, berolahraga. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menemukan bahwa hanya dengan 10 menit latihan saya dapat melatih sebagian besar tubuh saya dan memberi diri saya latihan yang sangat dibutuhkan. Cukup melakukan latihan kekuatan sangat membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Setiap hari saya akan mengerjakan sesuatu yang lain. Dada, kaki, lengan, paha, dan lain-lain. Saya menemukan bahwa itu benar-benar membantu untuk meningkatkan mood saya. Saya juga merasa lebih bugar dan lebih percaya diri. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya melakukan ini setiap hari dan akan merekomendasikan Anda melakukan hal yang sama. Manfaatnya hanya bisa positif, membuat tubuh Anda merasa lebih kuat dan pikiran Anda berjalan lebih cepat. Hidup tanpa perubahan ini, saya baru saja menemukan bahwa kualitas kebugaran saya menurun dengan cepat. Tanpa melakukan ini, kekuatan saya akan terus melemah dan tubuh saya akan terus merasa malas dan lesu lebih lama. Hidup dengan perubahan ini, setiap pagi saya merasa lebih tajam dan lebih waspada dibandingkan dengan apa yang saya lakukan. Saya merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi masalah fisik tanpa kesulitan yang luar biasa. Yang keempat, jogging di tempat. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Sebuah solusi kecil yang bagus yang saya temukan hanyalah jogging di tempat selama program TV. Saya banyak menonton sepak bola dan kemudian akan jogging. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya perlu berdiri dan mulai jogging. Karena saya berkonsentrasi pada TV, saya menemukan bahwa saya menggunakan lebih sedikit energi mental dan karena itu dapat terus berjalan. Seberapa sering saya harus berlatih? Sekali lagi, saya melakukan ini setiap hari. Saya menemukan bahwa itu memiliki manfaat besar pada kualitas hidup saya secara keseluruhan
dan kardio saya mulai meningkat dengan mantap. Hidup tanpa perubahan ini, saya akan terus menjadi semakin buruk. Rezim latihan ini membantu saya lebih terlibat dengan stamina saya secara keseluruhan dan membuatnya lebih mudah untuk tetap mendekati kebugaran ideal. Hidup dengan perubahan ini, sebagian besar hidup saya sebelumnya dihabiskan untuk menonton TV dan melihat layar. Perubahan sederhana ini telah merevolusi cara saya bekerja, meningkatkan produktivitas dan kardio saya. Yang kelima, aktivitas kamar tidur. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Jika Anda adalah orang seperti itu, maka sedikit lebih banyak waktu pribadi dengan orang yang Anda cintai adalah yang Anda butuhkan. Cukup dengan berhubungan seks lebih banyak, Anda akan merasa lebih kuat. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Seks teratur sangat bagus untuk menjadi lamen penghilang stres dan bahkan dapat digunakan untuk meringankan tubuh Anda dari penyakit karena membantu meningkatkan sistem kekebalan dalam jangka panjang. Seberapa sering saya harus berlatih? Ya, sebanyak yang Anda bisa. Tidak ada jumlah tertentu yang dibutuhkan, tetapi lebih dari apa yang Anda lakukan sekarang harus menjadi pengganti yang sesuai. Itu benar-benar tergantung pada Anda. Hidup tanpa perubahan ini, Anda meningkatkan peluang Anda memiliki kesehatan kardiovaskular yang lebih buruk dan beberapa penelitian bahkan mengatakan itu bisa meningkatkan peluang Anda terkena kanker prostat dengan margin yang cukup besar. Hidup dengan perubahan ini, saya tidur lebih nyenyak, tubuh saya jauh lebih sedikit kesakitan, dan saya hanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hubungan saya telah menguat, dan kami merasa lebih nyaman satu sama lain. Yang keenam, menemukan kebiasaan. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Salah satu cara paling ampuh yang saya temukan untuk membantu diri saya sendiri adalah dengan menggunakan kebiasaan. Saya mulai bermain games, puzzle, dan itu benar-benar membantu mempertajam pikiran saya. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasan saya memilih untuk pergi dengan hobi baru adalah karena itu membantu kita untuk benar-benar meningkatkan kebugaran kita dan gaya hidup kita. Kegiatan baru baik untuk jiwa. Seberapa sering saya harus berlatih? Sesering mungkin, itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan tim olahraga, misalnya, pastikan Anda memperlakukannya dengan dedikasi 100%. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan memiliki gaya hidup yang kurang menarik dan cenderung menjadi lebih kesal dan frustasi pada eksperimen terbatas yang Anda miliki. Ini menambahkan beberapa variasi yang sangat menarik. Hidup dengan perubahan ini. Namun dengan perubahan ini, Anda akan mulai merasa jauh lebih nyaman sebagai pribadi. Ini menambah variasi dalam hidup Anda dan pastikan Anda akan terus melihat kesuksesan yang konsisten saat Anda mulai melakukan dan menghadapi tantangan baru dalam hidup. Yang ketujuh, parkir jauh. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Setiap kali saya harus pergi ke toko atau ke kantor, saya parkir beberapa blok jauhnya. Ini menambah 2-3 menit berjalan kaki. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya memilih untuk melakukan ini hanya karena itu bagus untuk memiliki sedikit latihan ekstra. Ini juga memberikan waktu untuk refleksi diri sebelum saya harus terlibat. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda keluar. Saya menemukan itu hanya kebiasaan kecil yang sederhana, namun mudah untuk dilakukan, yang secara bertahap akan meningkatkan kebugaran, tetapi membantu kita rileks dalam pikiran kita. Hidup tanpa perubahan ini tidak akan menjadi perbedaan yang menghancurkan bumi, tetapi ini hanyalah tindakan positif lain yang dapat Anda ambil. Tanpa itu, Anda tidak akan membuat perbedaan. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan merasa lebih bugar, Anda akan bekerja, berbelanja, dan lain-lain. Jauh lebih sedikit kekacauan dalam pikiran, dan Anda akan merasa lebih baik tentang siapa diri Anda dan tubuh Anda secara umum. Yang kedelapan, perenggangan dengan benar. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menemukan bahwa salah satu cara paling berguna bagi saya untuk mendapatkan kerangka kebugaran yang lebih baik adalah melakukan peregangan sederhana selama 5 menit setelah mandi atau bangun tidur. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya akan bangun dari tempat tidur dan berpegangan kaki, betis, paha belakang, lengan, leher, dan punggung saya hanya butuh beberapa detik. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap pagi. Ini membantu Anda keluar dari pintu tanpa semua kram dan peregangan yang kebanyakan dari kita hadapi sepanjang hari. Sangat berguna untuk membantu tubuh Anda sembuh dan pulih dari rasa sakit. Hidup tanpa perubahan ini, tidak melakukan ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi setiap hal kecil membantu jika Anda ingin membentuk diri Anda.
Hidup dengan perubahan ini, Anda akan merasa kurang tegang dan sakit di pagi hari dan akan lebih mungkin untuk mencapai dan dari tujuan Anda di hari itu tanpa merasa buruk setelah Anda selesai. Yang kesembilan, bekerja sama. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Berjuang untuk mendapatkan diri Anda ke dalam kondisi yang baik, maka Anda pasti harus mempertimbangkan untuk beralih ke berlari dengan seorang teman dari dapat membuat perbedaan yang nyata pada kebugaran Anda. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya menemukan hanya pergi untuk lari yang kita bicarakan di pagi hari, tetapi dengan seorang teman setelah beberapa minggu latihan, baik untuk moral dan kesenangan secara keseluruhan. Seberapa sering saya harus berlatih? Kapan saja Anda berdua bisa. Keadaan bisa menghalangi, tetapi itu tidak boleh menjadi sesuatu yang menahan Anda terlalu banyak. Pastikan Anda meluangkan waktu ketika Anda berdua. Hidup tanpa perubahan ini, Anda mungkin akan merasa lebih sulit untuk tetap selaras dengan tujuan kebugaran Anda, dan seperti orang lain, mungkin cenderung menyerah ketika keadaan menjadi sulit atau Anda mulai stabil. Hidup dengan perubahan ini, Anda mungkin akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan pola pikir yang lebih kuat, lebih mudah melewati hari dan berolahraga saat bekerja dengan seorang teman. Yang ke-10, membuat latihan menyenangkan. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Tantangan kebugaran utama saya adalah membuat olahraga menjadi menyenangkan. Cara terbaik yang saya temukan adalah bergabung dengan tim olahraga. Cukup dengan bermain sepak bola, saya sebenarnya mulai menantikan kebugaran. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya berlatih 3 malam dalam seminggu dan bermain pada hari Minggu. Terlepas dari jenis olahraga atau latihan apa yang ingin Anda ikuti, sesuatu akan menarik bagi Anda. Seberapa sering saya harus berlatih? Kebanyakan orang merasa nyaman berlatih 3 atau 4 malam dalam seminggu. Ini membuat rezim umum pelatihan dan kebugaran lebih positif karena Anda memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Hidup tanpa perubahan ini. Jika Anda adalah seorang yang tidak dapat berlatih atau menjadi bugar tanpa alasan, maka hidup tanpanya akan sangat sulit. Memiliki alasan seperti olahraga membuat latihan lebih bermakna. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan merasa lebih bugar, Anda akan jauh lebih bahagia, dan Anda akan siap untuk menghadapi dunia. Ini akan membuat perbedaan yang sangat besar bagi kualitas hidup Anda secara keseluruhan dalam jangka panjang. Sektor yang kedua yakni kebiasaan mental. Saya selalu menemukan bahwa dalam perjuangan saya untuk menaklukkan negativitas dan menjadi lebih positif, bahwa pikiran saya adalah hambatan utama. Jadi, saya memutuskan untuk mengatasi pikiran dan membuat peluang besar dan progresif. Saya melihat ke dalam cara saya berpikir tentang subjek dan bagaimana hal itu mungkin menahan saya. Jawaban yang saya dapatkan cukup mengesankan. Jujur, saya menemukan bahwa hidup saya akan menjadi jauh lebih konsisten hanya dengan membuat perubahan berikut. Setiap saran akan memastikan Anda mengembangkan kebiasaan mental yang positif dan proaktif yang akan menanamkan Anda dengan mentalitas pemenang. Yang pertama, melihat negatif. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Namun, salah satu perubahan paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah mengubah cara Anda memandang dunia di sekitar Anda secara keseluruhan. Bagaimana Anda memandang hal-hal negatif? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya mulai meluangkan waktu untuk menyadari betapa negatifnya saya di siang hari. Saya perhatikan seberapa sering saya akan menempuh jalan negatif setiap hari. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari, saya menemukan bahwa cara termudah untuk mengubah pola pikir saya adalah dengan membuat diri saya menyadarinya. Jika saya tahu betapa negatifnya saya mungkin berubah. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus membiarkan pikiran negatif itu berjalan di belakang pikiran Anda. Jika Anda ingin menghindari hal ini, maka Anda hanya perlu mempertimbangkan untuk meluangkan waktu untuk pertimbangan. Hidup dengan perubahan ini. Alasan utama yang saya rasakan untuk mengikuti perubahan ini adalah karena hal itu membantu Anda menyadari mentalitas Anda. Seberapa besar perubahan yang perlu dilakukan di sini? Yang kedua, memikirkan kesuksesan. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Memikirkan kesuksesan adalah ide bagus. Sekedar mampu memvisualisasikan apa yang mungkin terjadi di masa depan adalah alat yang ampuh dan alat yang dapat meningkatkan mentalitas Anda. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan.
Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan meluangkan waktu, bahkan 5 menit, memikirkan kemajuan Anda baru-baru ini. Bahkan jika Anda belum berhasil, tetaplah berpikir seperti ini. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda merasa sedih tentang di mana Anda berada dan kemajuan Anda. Dengan membuat penyesuaian sederhana, Anda akan lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar dengan siapa Anda sebenarnya. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus membiarkan hal-hal baik berlalu begitu saja dan terlalu sedikit memperhatikan hal-hal baik dalam hidup Anda. Luangkan waktu untuk memahami kesuksesan. Hidup dengan perubahan ini, meluangkan waktu untuk membuat perubahan ini, bagaimanapun akan membuat Anda jauh lebih menghargai kemajuan Anda. Ingat, semua hal baik akan membutuhkan waktu untuk berubah, termasuk mentalitas Anda sendiri. Yang ketiga, hubungan kontemplasi. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Namun, salah satu perubahan paling cerdas yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah seberapa sering saya meluangkan waktu untuk merenung. Saya dulu bertindak berdasarkan dorongan hati secara negatif. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Dengan beralih ke kontemplasi sebelum mengambil tindakan, saya dan Anda bisa menjadi lebih positif. Ini memungkinkan Anda untuk melihat yang baik, sedangkan mengambil tindakan biasanya berarti bereaksi terhadap yang negatif. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari, saya menemukan bahwa hanya mengambil waktu singkat hari untuk melihat di mana saya berada dalam pikiran saya adalah masa lalu yang sangat sehat, membantu saya fokus. Hidup tanpa perubahan ini, saya segera menyadari bahwa gagal melakukan ini biasanya berarti hidup saya akan menjadi lebih membingungkan, dan saya akan menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk bereaksi terhadap situasi tanpa fakta. Hidup dengan perubahan ini. Perubahan sederhana ini adalah sesuatu yang membantu saya untuk berhenti membuat kesalahan. Sekarang, saya lebih diperhitungkan dan mengambil resiko lebih sedikit, alih-alih memutuskan untuk bertindak berdasarkan fakta daripada setengah kebenaran. Yang keempat, memperhatikan kepositifan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda benar-benar mencatat dalam pikiran Anda bahwa Anda bersikap positif? Ini adalah salah satu tindakan yang paling meneguhkan yang dapat Anda lakukan ketika menandakan kepositifan Anda. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya menemukan bahwa meluangkan waktu 5 menit setiap hari untuk melihat kenangan indah di pagi hari adalah cara yang baik untuk mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif. Seberapa sering saya harus berlatih setiap pagi mengenang sebentar tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda sudah cukup untuk membuat Anda bangun dari tempat tidur dengan senyum di wajah Anda daripada cemberut. Hidup tanpa perubahan ini, Anda mungkin menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan ini sama sekali dalam hidup, dan itu tidak masalah. Namun orang lain akan merasa jauh lebih nyaman melakukan perubahan ini. Hidup dengan perubahan ini, hanya meluangkan 5 menit untuk mencatat pengalaman baik di masa lalu sudah cukup untuk membuat Anda merasa jauh lebih nyaman dengan siapa Anda dan kemana Anda akan pergi. Yang kelima, merinci positif. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Satu masalah yang cenderung saya dan orang lain miliki adalah selalu mencantumkan hal-hal negatif dalam suatu situasi. Namun daripada melihat masalahnya, mengapa tidak mulai mencari solusi? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup tukar cara berpikir tentang masalah apapun. Alih-alih meratapi keberadaan masalah, mulailah memeriksa solusi yang mungkin dapat membantu Anda memperbaiki masalah ini nanti. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya harus melakukan ini kurang lebih setiap hari untuk sementara waktu. Namun akhirnya itu menjadi kebiasaan, dan alih-alih meratapi masalah, saya mulai menghargai, menemukan solusi. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus merasa bahwa dunia menentang Anda, dan bahwa tidak ada cara yang signifikan untuk melangkah maju dan membuat hidup Anda lebih mudah. Tanpa perubahan ini, negativitas akan menang. Hidup dengan perubahan ini, bertukar dengan perubahan pola pikir ini, akan berarti masalah hanya itu, masalah. Anda akan lebih sering berpijak di tanah, dan kemungkinan Anda akan menemukan solusi dengan lebih mudah. Yang keenam, asumsi yang menantang. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menantang cara Anda berpikir tentang situasi tertentu? Jika tidak,
maka inilah saatnya untuk melakukannya. Asumsi yang menantang akan membantu Anda memastikan bahwa Anda selalu beradaptasi. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Sangat mudah untuk tidak pernah menentang keyakinan dan asumsi kita, tetapi Anda bisa menjadi negatif yang tidak perlu. Alih-alih, tanyakan pada diri Anda mengapa alur pemikiran itu ada dan apakah itu sah. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda mendapati diri Anda mengalami spiral pemikiran negatif, hop online, dan lihat apa yang sangat Anda khawatirkan. Apakah kepercayaan asli yang Anda miliki benar-benar dapat diterapkan? Hidup tanpa perubahan ini. Banyak yang memilih untuk menghindari jalan ini karena mereka tidak suka diberitahu bahwa mereka salah. Namun, menjadi salah bukanlah hal yang negatif. Ini adalah pengalaman belajar yang lain. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan merasa jauh lebih tidak mengakar dan cenderung tidak terlalu terancam oleh perbedaan pendapat. Ini adalah salah satu tindakan paling positif yang dapat Anda lakukan. Yang ketujuh, menerima kesuksesan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita, termasuk saya untuk waktu yang lama, tidak bisa menerima ketika kita sukses. Kami suka berpikir bahwa keberuntungan terlibat atau itu adalah kesalahan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Jika ini yang Anda rasakan, maka lain kali hal itu muncul di kepala Anda. Mintalah beberapa orang yang Anda percaya untuk memberikan jawaban yang jujur. Seberapa sering saya harus berlatih? Kapanpun Anda merasakan krisis kepercayaan ini datang, ini adalah masalah yang berbahaya dan masalah yang kemungkinan besar hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk. Hindari dengan bertanya kapanpun itu muncul. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus merobohkan pencapaian Anda sambil terpaku pada kegagalan Anda. Ini membangun pola pikir negatif dan merupakan arah terburuk untuk menjalani kehidupan yang didorong oleh tindakan positif. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan menjadi jauh lebih nyaman dan sadar akan kesuksesan dan kegagalan Anda dalam hidup. Ini akan memastikan Anda terus berkembang tanpa selalu melihat dari Anda gagal. Yang kedelapan, meninjau kegagalan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar melihat mengapa Anda gagal, Anda akan lebih mudah menemukan solusi. Banyak dari kita tahu bahwa kita gagal, tetapi mengapa? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup duduk dan tuliskan 5 alasan mengapa Anda gagal. Sekarang Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Mungkin menyakitkan melakukan ini, tetapi ini adalah tindakan positif yang bisa Anda dapatkan. Seberapa sering saya harus berlatih? Mengambil ini akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, lakukanlah setiap kali Anda gagal. Kegagalan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Hidup tanpa perubahan ini. Jika Anda tidak mencoba untuk mengubah ini, maka Anda dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan, mencela diri sendiri, dan kurangnya kepercayaan diri. Dengan meninjau kegagalan, solusi menjadi layak. Hidup dengan perubahan ini, dengan melihat dan meninjau kesuksesan dan kegagalan Anda, akan menjadi lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Ini juga akan sangat meningkatkan peluang menemukan solusi jangka panjang. Yang kesembilan, permainan pikiran. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda hanya menghafal sedikit puisi atau sebuah tulisan? Melakukan ini bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk memastikan Anda selalu mendapatkan tantangan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Tantangan sangat bagus untuk membantu kita mempelajari poin-poin penting dan kata-kata bijak. Ambil sebuah puisi dari internet setiap pagi dan cobalah untuk menghafal kata-katanya pada akhir hari. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Bahkan jika Anda merasa lebih nyaman bekerja dengan 1 puisi per minggu, lakukanlah. Tantangan sangat baik dan membantu kita melihat keterampilan dan bakat kita sendiri. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan meragukan kemampuan Anda untuk belajar dan mengambil keterampilan baru. Dengan menghafal puisi baru setiap minggu, Anda juga meningkatkan pengetahuan Anda tentang budaya dan seni secara keseluruhan. Hidup dengan perubahan ini, menelusuri rute ini sangat berguna karena akan memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan untuk menunjukkan keterampilan mental dan memori Anda jika Anda meragukannya. Yang ke-10, kekuatan daya tarik. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Pernahkah Anda menghabiskan hari hanya dengan berharap sesuatu terjadi? Jika tidak, Anda harus memulai. Habiskan 5-10 menit di malam hari hanya dengan memimpikan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasan untuk melakukan ini sederhana. Hanya jatuh ke dalam pikiran Anda dan Anda akan melihat apa yang Anda inginkan. Biarkan fantasi Anda mengambil kendali dan Anda akan menemukan ambisi baru.
Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari yang dihabiskan untuk tidak mengejar tujuan-tujuan ini dan mencapainya adalah hari yang terbuang sia-sia. Anda harus selalu memiliki tujuan yang didorong oleh keinginan. Hidup tanpa perubahan ini, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki jalan yang solid dan signifikan untuk diikuti. Tanpa mengetahui apa yang ingin Anda capai secara alami, akan menjadi lebih sulit untuk mencapai tujuan tersebut pada waktunya. Hidup dengan perubahan ini, dengan menciptakan bagian yang jelas dari pikiran Anda di mana ini ditujukan, Anda akan merasa lebih mudah untuk memvisualisasikan dan kemudian bekerja menuju hal yang Anda inginkan dalam hidup. Sektor yang ketiga, kebiasaan emosional. Untuk menjadi sukses, Anda harus mengendalikan emosi Anda sepenuhnya. Namun kebanyakan orang kesulitan mencapai titik ini. Jadi, di bagian ini saya telah menguraikan beberapa tips yang saya gunakan untuk mencapainya. Tindakan dan perubahan positif dalam hidup Anda harus memiliki dasar yang kuat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk gaya hidup yang kuat dan aman. Untuk membuat Anda memengaruhi hidup Anda dengan berbagai cara, cobalah dan gunakan beberapa topik dan tip di bawah ini yang saya gunakan untuk menyimbangkan dan meringankan kegilaan pikiran Anda. 1. Renungkan untuk sukses. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif saat saya terus mencoba dan mengubah elemen kehidupan pribadi saya? Salah satu masalah utama yang saya temukan adalah pikiran saya selalu penuh. Maka meditasi membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Inilah keajaiban meditasi. Tidak ada cara pasti untuk melakukannya. Tidak ada trik sulap. Anda melakukannya dengan cara yang paling cocok untuk Anda, bukan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Itu adalah satu-satunya perubahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Meditasi telah membantu saya menjernihkan pikiran dari sampah dan menjadi lebih positif. Hidup tanpa perubahan ini, saya benar-benar tidak ingin kembali ke masa itu, dan setelah Anda meditasi, Anda juga tidak akan melakukannya. Konsentrasi, motivasi, dan kemampuan keseluruhan untuk sukses meningkat pesat saat bermeditasi. Hidup dengan perubahan ini. Hidup dengan perubahan yang dihasilkannya seperti sebuah awal yang baru. Hal ini mengubah seluruh perspektif saya terhadap dunia. Sekarang, saya lebih optimis dan mempertimbangkan dengan serius. Kedua, pernapasan diafragma. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya mulai menggunakan pernapasan diafragma 2 tahun lalu, dan ini membantu saya untuk tenang, memahami situasi, dan menghadapi situasi dengan cara yang matang dan rasional. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempelajari cara menarik nafas dalam-dalam secara perlahan. Kita semua memiliki preferensi kedalaman dan waktu masing-masing, jadi periksalah secara online untuk mendapatkan bantuan dalam pernafasan diafragma dengan cara yang Anda rasa nyaman. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Setelah Anda menguasai teknik pernafasan ini, Anda pasti ingin menggunakannya setiap saat. Ini cara yang bagus untuk menjernihkan pikiran dan melepaskan diri dari pergumulan Anda sejenak. Hidup tanpa perubahan ini. Aku menyadari bahwa hari-hariku lebih sibuk dan aku akan berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Hal ini memungkinkan saya memecahkan masalah secara analitis. Hidup dengan perubahan ini, saya merasa lebih bahagia, lebih sehat, lebih percaya diri ketika berada dalam kesulitan, dan lebih tajam dari sebelumnya. Ketiga, meditasi berjalan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Sebuah teknik sederhana yang ditunjukkan kepada saya oleh seorang teman adalah dengan melakukan latihan meditasi jalan setiap hari, yang merupakan keterampilan yang saya gunakan setiap hari. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cara termudah untuk mempelajari meditasi jalan adalah dengan membaca sebuah panduan. Dalam panduan, Anda akan melihat bagaimana hal ini dapat membantu Anda secara umum dan meningkatkan fungsi. Searching di YouTube. Seberapa sering saya harus berlatih? Pada dasarnya, saya berlatih ini setiap hari selama sekitar 2 bulan. Dari sana, saya mulai benar-benar mengubah cara saya berproses dan segera menjadi lebih nyaman menangani subjek yang rumit. Hidup tanpa perubahan ini. Saya percaya bahwa tanpa perubahan ini, saya akan tetap tidak menentu dan kemungkinan besar akan mengalami kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan bantuan bentuk meditasi ini, lebih mudah untuk mendapatkan kejernihan mental bahkan ketika sedang sibuk. Hidup dengan perubahan ini. Kini, masalah bukan lagi sebuah hambatan karena saya menghadapinya dengan pikiran yang tenang dan seimbang. Yang keempat, mengidentifikasi emosi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif?
Masalah besar yang saya dan banyak orang lain hadapi adalah perjuangan untuk menggambarkan dan memahami emosi kita. Apakah ini terdengar seperti masalah yang Anda hadapi? Maka identifikasi sederhana akan membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Ambil 4 atau 5 kata untuk menggambarkan perasaan Anda dan teliti semuanya secara online. Dengan melakukan ini, saya merasa lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana saya berada secara emosional. Seberapa sering saya berlatih? Saya sekarang melakukan ini setiap hari. Ini hanya membantu saya mengetahui keberadaan saya dalam pikiran saya. Membingkai ulang pemikiran sudah cukup untuk mempermudah mengatasi masalah dengan sedikit keributan. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa perubahan seperti ini sangatlah sulit. Saya akan merasa sulit untuk kembali sekarang. Namun kini terutama membantu karena memungkinkan saya mengetahui dengan tepat apa yang sebenarnya saya rasakan. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya cenderung tidak bereaksi negatif terhadap suatu situasi, melainkan mampu menganalisis sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, menyatukan perspektif. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Salah satu elemen terpenting di masa ketika hal-hal negatif menang adalah meluangkan waktu 10 menit untuk melihat segala sesuatunya dalam perspektif. Membantu saya menghargai kesuksesan dan kegagalan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasan mengapa hal ini sangat penting bagi saya adalah karena sangat mudah. Cukup lihat situasi Anda sendiri dan cari di Google. Saya jamin Anda akan menemukan seseorang dalam situasi yang jauh lebih buruk, tidak dapat keluar dari situ. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya melakukan ini pada hari-hari ketika saya merasa tidak dapat mengumpulkan hal-hal positif. Sedikit perspektif membantu kita menyadari betapa kita tampak berlebihan dalam situasi. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa melalui perubahan ini akan sangat sulit sekarang. Cara sederhana untuk mencerminkan rasa tidak aman saya bisa sangat bermanfaat. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya cenderung tidak terjebak dalam kubangan yang tidak sah dan saya lebih cenderung untuk terus berjuang dan menemukan solusi aktif. Yang kelima, istirahat 5 menit. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menemukan bahwa pikiran Anda tertembak, tetapi Anda mencoba dan mengerjakannya? Saya telah menyanyiakan banyak waktu dalam hidup saya untuk melakukan hal ini. Cukup berhenti sejenak untuk istirahat 5 menit dapat membantu Anda menghindari masalah ini. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Istirahatnya mudah diterapkan, tutup layar, kunci PC, dan tutup mata Anda jika Anda bekerja secara fisik. Luangkan waktu sejenak untuk memejamkan mata dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya biasa melakukan ini hampir setiap hari dan akhirnya menjadi kebiasaan. Untuk setiap jam Anda bekerja, istirahat cepat selama 5 menit pada mata memungkinkan Anda mengkalibrasi ulang sebelum melanjutkan. Hidup tanpa perubahan ini. Anda mungkin akan mendapati diri Anda bekerja dengan setengah kapasitas ketika Anda merasa lelah, yang merupakan alasan untuk mengapa kita semua merasa negatif. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda melakukan perubahan ini, kecil kemungkinan Anda untuk terus melakukan kesalahan dan akan lebih akurat saat bekerja. Yang ketujuh, Anda adalah apa yang Anda makan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita yang menyalahkan tubuh kita karena menambah berat badan. Menerima bahwa makanan kita memainkan peran penting dalam kehidupan adalah titik awal yang sederhana untuk berpikir positif. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Idenya di sini sederhana. Lihat apa yang Anda makan dan sadari seberapa besar pengaruhnya terhadap perasaan Anda. Lagi pula, apa yang kita makan menentukan perasaan kita sepanjang hari. Seberapa sering saya harus berlatih? Catat apa yang Anda makan selama 2 minggu, serta catatan singkat tentang perasaan Anda. Catat bagaimana makanan Anda tampaknya memengaruhi atau membatasi emosi Anda, dan apakah makanan tersebut harus diubah. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup tanpa menerapkan perubahan ini bisa jadi sangat sulit untuk diterima. Kurangnya mobilitas dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan akan berkurang, karena Anda tidak pernah mengatasi alasan Anda merasa seperti itu. Hidup dengan perubahan ini. Hidup menjadi lebih mudah jika kita makan dengan benar, sederhana. Jika Anda memberi tubuh Anda nutrisi dan bantuan yang tepat, maka tubuh Anda akan menjalani hari dengan lebih baik. Jika kita memberi makan tubuh kita dengan benar, maka masalah dan hal-hal negatif tidak akan menjadi beban untuk kita perbaiki. Jika Anda, satu bagian yang harus Anda perkenalkan ke dalam hidup Anda, itu adalah perencanaan diet. Yang ke-8, menangani emosi negatif. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menangani emosi negatif dan mengkonfrontasi mengapa emosi tersebut ada lebih baik bagi pikiran dan jiwa daripada membiarkannya memburuk.
Ingatlah bahwa emosi ini hanya bersifat sementara. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Setiap kali Anda merasa diri Anda menempuh jalur mental seperti ini, ingatkan diri Anda bahwa hal itu hanya berlangsung sebentar. Kesedihan tidak pernah permanen, apalagi dengan pola pikir yang menentangnya. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda merasa sedih atau sedih, semakin Anda mengingatkan diri sendiri bahwa itu hanya emosi sekilas dan bukan perasaan permanen yang Anda rasakan, maka hidup akan menjadi jauh lebih mudah di kemudian hari. Hidup tanpa perubahan ini, Anda mungkin akan terus merasa bahwa emosi Anda pada saat itu harus menentukan hari Anda. Dengan menggunakan emosi dengan cara ini, Anda juga sangat membatasi seberapa jauh Anda bisa melangkah hidup dengan perubahan ini. Namun, melakukan perubahan berarti bahwa ketika emosi negatif muncul, emosi tersebut cenderung tidak akan menghambat Anda karena Anda tahu bahwa seiring berjalannya waktu, perasaan ini akan berlalu. Yang kesembilan, duduk di luar. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menemukan bahwa 10 menit waktu yang dihabiskan di alam mengingatkan saya betapa indahnya dunia yang kita tinggali ketika kita berhenti berkonsentrasi pada hal-hal negatif di sekitar kita. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Yang paling mudah, pergi saja dan duduk di luar. Tinggalkan telepon di dalam dan hargai saja dunia di sekitar Anda. Dengarkan binatang dan nikmati ketenangan. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari Anda punya waktu dan cuaca memungkinkan. Menghabiskan waktu di luar rumah bisa menjadi hal yang bagus untuk membiarkan dunia berlalu begitu saja dan membiarkan pikiran Anda mengatur ulang. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus menjalani hidup Anda dengan metode masuk keluar yang ketat. Sebaliknya, cobalah berkonsentrasi pada pemikiran yang tidak terlalu biner dan habiskan sedikit waktu setiap hari di luar menikmati kenyataan. Hidup dengan perubahan ini. Hal ini meningkatkan mentalitas secara besar-besaran karena Anda akan merasa lebih mudah untuk menghargai posisi Anda sebagai pribadi, sekaligus membantu pikiran Anda sedikit melambat. Yang ke-10, pengalihan mental. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Apakah Anda mendapati diri Anda selalu mengarah pada hal negatif terlebih dahulu? Kemudian lihatlah pikiran-pikiran sebelum hal-hal negatif. Apa penyebabnya? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Pada dasarnya, saya menemukan bahwa hanya dengan melihat apa yang membawa saya ke jalur negatif, saya dapat menemukan solusi dan menghindarinya di masa depan. Seberapa sering saya harus berlatih? Sulit. Dalam pikiranku, itu sering terjadi. Namun mengarahkan kembali kengerian suatu masalah ke penyebab terjadinya masalah itu bisa sangat berguna. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus merasa kesal dan marah tanpa pernah memikirkan mengapa hal negatiflah yang menang. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda berubah, Anda dapat mulai menantang hal-hal negatif dan mencari solusi terhadap apa yang menyebabkan pemikiran ini. Sektor yang keempat, kebiasaan gaya hidup. Dalam kelompok ini, kami ingin membantu orang mempertimbangkan dan memahami mengapa nilai-nilai sangat penting. Banyak orang tidak terlalu mementingkan kebiasaan gaya hidup yang baik. Namun seperti yang akan ditunjukkan pada bagian ini, kebiasaan ini bisa menjadi sifat yang sangat berharga untuk dipertimbangkan. Memiliki serangkaian kebiasaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari akan memastikan Anda mendapatkan bantuan yang Anda perlukan untuk memastikan gaya hidup Anda dapat terus meningkat. Saya menemukan bahwa setiap kebiasaan ini membantu saya menjadi lebih produktif dan positif di rumah dan di kantor, memastikan hari-hari saya terus membaik. Yang pertama, apa nilai-nilai Anda? Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Permasalahan umum lainnya adalah tidak mengetahui apa yang kita perjuangkan. Memiliki nilai membantu kita menentukan di mana kita ingin berada, dan yang terpenting, apakah pola pikir kita memungkinkan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Hal terbaik yang pernah saya lakukan adalah mengubah pola pikir saya. Pastikan keputusan dan nilai inti Anda mencerminkan peran yang ingin Anda capai dalam hidup. Seberapa sering saya harus berlatih? Ini sulit. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk memeriksa siapa Anda sebenarnya. Namun lihatlah apa yang membentuk cita-cita inti Anda dan lihat bagaimana dunia Anda mencerminkan hal itu. Hidup tanpa perubahan ini, tanpa memiliki atau mengetahui nilai-nilai utama Anda, kebanyakan orang hanya akan berjalan dari hari ke hari, tidak pernah benar-benar maju ke arah yang mereka inginkan. Mereka mungkin mengalami kemajuan, namun tidak pernah mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda mulai mengambil keputusan berdasarkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kita,
Anda akan menjadi lebih kuat secara mental dan lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan dan impian Anda. Yang kedua, apa gairah Anda? Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menyadari bahwa dengan akhirnya mendefinisikan apa yang menjadi minat saya yang sebenarnya dalam hidup, saya bisa menjadi jauh lebih nyaman dengan diri saya yang sebenarnya. Jalan saya, tujuan dan keinginan saya menjadi lebih jelas. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk menerapkan tindakan ini, saya hanya melihat apa yang membuat perut saya tersentak ketika memikirkannya. Perasaan ini mendorong saya untuk mencari tahu lebih banyak tentang diri saya. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap menit, setiap hari. Minat Anda tidak boleh dilupakan. Setiap pagi, luangkan waktu setengah jam untuk memikirkan bagaimana hari ini akan membantu Anda bergerak menuju pencapaian hasrat tersebut. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan menjalaninya dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Anda tidak akan pernah memperbaiki atau mendefinisikan diri sendiri, dan kemungkinan besar Anda akan selalu berpikiran negatif. Hidup dengan perubahan ini, dengan menggunakan ini, peluang Anda untuk mencapai kesuksesan akan jauh lebih besar karena Anda tahu persis apa tujuan dan sasaran Anda saat ini dan di mana masa depan. Yang ketiga, menciptakan visi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Orang yang paling berkuasa mempunyai mimpi, visi. Pastikan Anda memiliki visi tentang tujuan yang Anda inginkan. Bahkan contoh orang lain yang sukses. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Melakukan hal ini sangatlah penting, karena ini memastikan Anda akan melihat kesuksesan yang berkelanjutan dan berulang. Menerapkan tindakan itu berarti menghabiskan pagi hari dengan mengatur impian hidup Anda. Seberapa sering saya berlatih? Setiap hari jika Anda bisa. Hanya sedikit hal dalam hidup yang lebih kuat daripada mengetahui apa impian dan tujuan keberadaan Anda. Setengah jam itu bisa membuat Anda fokus untuk seminggu ke depan. Hidup tanpa perubahan ini. Meluangkan waktu untuk memahami apa yang menjadi dorongan semangat dan energi Anda sangatlah penting. Tanpa hal tersebut, kita hanya akan menjalaninya dari hari ke hari. Hidup dengan perubahan ini. Namun, ketika Anda melakukan perubahan ini, Anda akan melihat respon dan kemajuan yang konsisten karena Anda akan lebih terdorong dengan keinginan aktif untuk mencapai tujuan Anda. Yang keempat, menginspirasi diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menurut saya, cara termudah untuk menginspirasi diri sendiri adalah dengan melihat semua kesuksesan yang telah Anda raih sejauh ini. Bagaimana Anda bisa kembali ke tingkat kesuksesan tersebut? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk melakukan ini, cukup lihat di mana Anda berada dalam hidup Anda. Bagaimana Anda sampai di sana? Bagaimana perasaanmu? Apa yang menghentikan Anda mengulangi kesuksesan itu hari ini? Seberapa sering saya harus berlatih? Sepanjang waktu. Jangan pernah berhenti merencanakan, mempersiapkan, atau berharap menemukan solusi yang akan menentukan masa depan Anda. Cukup dengan mengetahui apa yang menginspirasi Anda, sebelumnya Anda bisa melakukannya lagi. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup saya sebelum benar-benar mencoba menginspirasi diri sendiri dengan kesuksesan sebelumnya sangatlah sulit. Harga diri saya hancur dan saya terus percaya bahwa semua kesuksesan hanyalah keberuntungan. Hidup dengan perubahan ini. Namun, sejak ada kesempatan ini, saya sekarang mengulangi kesuksesan lama saya dengan cukup teratur. Saya cenderung menemukan bahwa kesuksesan lama saya didorong oleh keinginan yang kini hilang ketika dicoba hari ini. Yang kelima, keyakinan yang menantang. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda mengambil keyakinan yang Anda pegang dan menentangnya? Baru-baru ini saya mulai berdebat dengan diri sendiri dan membantah pendapat saya sendiri. Dan hal ini sangat besar. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup sampaikan argumen yang Anda harapkan. Apa maksudmu? Apa tandingan yang utamanya? Menggunakan ini membantu Anda melihat apakah Anda benar-benar telah memikirkan semuanya dengan matang. Seberapa sering saya harus berlatih? Sepanjang waktu, mempelajari cara mempraktikkan keyakinan tersebut akan menjadi sangat penting. Dengan mengetahui bagaimana reaksi orang lain, Anda juga mengisi kekosongan dalam logika Anda. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan selalu memegang pendapat yang sama sampai ditentang dan dipermalukan. Jalan menuju pendidikan dan kesuksesan berarti bersiap berjuang untuk mencapainya. Siapkah Anda hidup dengan perubahan ini? Namun, jika Anda membiarkan perubahan ini terjadi, langit-langit kacanya akan hancur. Anda akan lebih mudah menemukan tanggapan faktual dan jujur terhadap masalah dan opini yang Anda miliki. Yang keenam, melepaskan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, terbungkus dalam harta duniawi. Dari mobil hingga TV, rasa takut kehilangan membuat kita menjadi kejam.
Kehilangan itu adalah langkah pertama menuju normalitas. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya harus memulai memberikan sesuatu pada awalnya. Hal ini sulit, namun hal ini membuat saya menghargai bahwa hidup terus berjalan setelah produk tersebut meninggalkan rumah. Seberapa sering saya berlatih, sejauh ini saya telah memberikan sesuatu yang berharga bagi saya setiap minggu kepada teman, anggota keluarga, atau badan amal. Ini membantu saya menghargai bahwa hidup ini lebih dari sekedar sofa. Hidup tanpa perubahan ini, saya menyadari bahwa tanpa melakukan perubahan ini, saya hanya akan terus menjadi paranoid dan negatif. Rasa takut kehilangan harta benda yang saya cintai mendorong saya ke konservatisme, bukannya mengorbankan ambisi. Hidup dengan perubahan ini, ketika saya memutuskan untuk memberikan sesuatu, saya merasa terbebaskan secara emosional. Jika Anda mencobanya sendiri, maka Anda akan melihat betapa mudahnya menjadi ambisius dengan cara lain. Yang ketujuh, egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menindaklanjuti hal di atas, pilihan populer untuk membantu memastikan bahwa Anda membuat keputusan dengan cerdas dalam waktu dekat adalah apakah Anda harus tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Coba saja lihat bagaimana perasaanmu saat mengambil keputusan murni untuk dirimu sendiri, lalu keputusan yang menghambatmu tapi membantu orang lain. Apa yang membuatmu merasa lebih baik? Anda ingin menjadi orang seperti ini yang Anda inginkan? Seberapa sering saya harus berlatih? Teruslah mencoba sampai Anda merasa puas dari membeli sesuatu yang tidak perlu hingga memberikan gaji seminggu. Ada banyak cara untuk melatih rencana mental seperti apa yang paling cocok untuk Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Meluangkan waktu untuk melakukan hal ini, kemungkinan besar akan membuat Anda merasa jauh lebih nyaman dengan diri Anda sendiri. Ini juga mungkin akan memastikan bahwa Anda mengetahui ambisi seperti apa yang harus Anda miliki. Anda tidak dapat mencapai ambisi egois dengan bersikap tanpa pamrih. Hidup dengan perubahan ini. Di sisi lain, Anda tidak bisa berbuat banyak untuk membantu diri sendiri jika Anda ingin tidak mementingkan diri sendiri dan selalu bersikap egois. Menemukan cara yang menurut Anda paling cocok adalah kerja keras, tetapi akan membuat Anda merasa lebih aman dengan diri sendiri, membuat Anda merasa lebih positif. Yang kedelapan, menghentikan diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menyadari bahwa Anda menjual diri Anda sendiri? Saya dulu selalu menyadari bahwa saya membatasi bakat saya karena pandangan negatif terhadap dunia secara umum. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk mengubahnya, saya hanya perlu melihat kapan saya membuat pilihan. Saya segera menyadari betapa seringnya saya membuat pilihan-pilihan ini hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih. Untuk berlatih, saya mulai membuat keputusan dengan cara yang berlawanan. Di masa lalu, ketika saya memikirkan orang lain, saya akan mengutamakan diri saya sendiri dan sebaliknya. Hidup tanpa perubahan ini. Saya menyadari bahwa hidup saya sebelumnya biasanya penuh dengan rasa tidak bahagia dan mengorbankan upaya untuk membuat orang lain bahagia. Hidup dengan perubahan ini. Namun, kini saya merasa jauh lebih nyaman membuat pilihan yang berkisar pada apa yang ingin saya lakukan daripada selalu berusaha menjadi calo orang lain. Yang kesembilan, mengalahkan alasan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Masalah utama yang saya miliki dalam pola pikir saya adalah selalu mencari alasan untuk menghindari kegagalan, untuk mengubahnya. Saya berkonsentrasi pada kegagalan saya. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya mulai mencari tahu mengapa ada yang salah dan apa peran spesifik saya. Itu adalah tindakan paling positif yang bisa saya ambil karena sekarang saya melihat kesalahan saya dan tidak lagi menyalahkan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih. Hal ini benar-benar membantu saya menyadari siapa diri saya dan latihan ekstra memastikan saya terus mengalami kemajuan. Saya akan merekomendasikan mempraktikkan ini setiap kali Anda merasa memaafkan kinerja buruk atau kesalahan bodoh di pihak Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Sebelum saya mulai benar-benar memperhatikan tindakan saya sendiri sebelum orang lain, saya menjalani kehidupan yang sangat tidak aman. Saya akan merasa terancam oleh semua orang dan merasa aman jika tidak ada siapapun. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, aku jauh lebih nyaman dan mendapat diriku menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya karena aku bisa melihat kesalahanku. Yang ke-10, menciptakan bukan bereaksi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Cara paling ampuh yang saya temukan untuk menangani hal-hal negatif adalah dengan mencipta. Saya sekarang menggunakan energi itu untuk kebaikan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan.
Sangat mudah untuk menerapkannya. Cukup lakukan hobi. Ketika ada yang tidak beres, alihkan ke hobi. Alih-alih bereaksi. Seberapa sering saya harus berlatih? Hal ini memudahkan Anda memberi diri Anda waktu untuk mempertimbangkan tanggapan, menggunakan kreativitas untuk menggerakkan emosi Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Saya biasanya bereaksi salah terhadap banyak situasi dan saya akan menciptakan ketegangan antara diri saya dan orang lain dalam hidup. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang saya meluangkan waktu untuk membenamkan diri dalam gagasan tentang apa yang salah, sehingga menciptakan lebih banyak harmoni. Sektor yang kelima, kebiasaan pribadi. Baiklah, jadi di bagian ini kami ingin melihat kebiasaan pribadi yang bisa Anda adaptasi. Sebagian besar dibangun berdasarkan gagasan produktivitas bisnis. Saya menemukan stempel paling berguna yang dapat Anda terapkan dalam hidup Anda adalah kehidupan bisnis yang sukses, aktif, dan sibuk. Yang pertama, menyederhanakan hari Anda. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Cara termudah untuk membuat hari-hari Anda lebih mudah adalah dengan membereskan kekacauan terlebih dahulu, mengatur semuanya, sehingga Anda dapat bekerja tanpa gangguan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cara termudah untuk melakukannya adalah memulainya di pagi hari, 1 jam sebelum Anda perlu menjadi produktif. Dengan tidak adanya kekacauan yang mengganggu Anda bisa berkonsentrasi untuk bersenang-senang dan memanfaatkan hari sebaik-baiknya. Seberapa sering saya harus berlatih? Lakukan ini setiap pagi dan Anda akan melihat manfaat besar, baik itu di kantor atau di rumah. Ini berhasil. Hidup tanpa perubahan ini. Tanpa perubahan ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa Anda mempunyai masalah besar dalam menjaga keteraturan. Hari-hari ditentukan oleh seberapa berantakannya tempat itu. Hidup dengan perubahan ini. Membuat hidup Anda lebih mudah dengan perubahan ini adalah hal yang mudah. Itu hanya berarti harus melakukan 1 jam kerja sebelum Anda mulai. Namun bonusnya adalah kualitas hidup yang jauh lebih mudah dan meningkatkan konsentrasi Anda. Yang kedua, menetapkan tujuan Anda. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Bagian terbaik dari proyek apapun saat ini bagi saya dan Anda adalah menetapkan tujuan. Merencanakan tujuan utama dengan apa yang paling menantang terlebih dahulu akan membuat hidup Anda lebih mudah untuk maju. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cara termudah untuk menerapkannya adalah di pagi atau malam sebelumnya. Cukup rencanakan apa yang menurut Anda merupakan tugas tersulit yang menunggu Anda dan kerjakan terlebih dahulu. Seberapa sering saya harus berlatih? Menyingkirkan tugas tersulit setiap hari akan memastikan Anda memiliki sisa hari untuk mengerjakan hal-hal yang lebih mudah. Meninggalkan proyek yang lebih sulit sampai nanti akan menimbulkan masalah. Hidup tanpa perubahan ini. Saya tidak pernah cukup produktif dan akibatnya kecerdasan saya menurun. Bisnis saya tidak mampu mengelola dirinya sendiri dan menerapkan formula yang tepat. Dan saya menyadari bahwa setiap hari akan menjadi perjuangan acak yang sulit untuk dihadapi. Hidup dengan perubahan ini. Sebaliknya, Anda dapat mengubah cara berpikir ini. Cara ini jauh lebih produktif dan bahkan hampir tidak benar. Sekarang, saya punya waktu seharian untuk menangani masalah-masalah kecil setelah menggunakan pagi hari saya untuk menangani masalah-masalah nyata. Yang ketiga, memulai proyek. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Salah satu cara paling kreatif yang saya temukan untuk menginspirasi rencana dan ambisi saya adalah dengan membuat proyek dengan sebuah rencana. 30 menit per hari, bekerja tanpa henti, membantu. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Dengan jendela 30 menit ini, saya akan bekerja keras dalam proyek tersebut, lalu kembali lagi keesokan harinya. Ini memungkinkan saya untuk mengerjakan proyek sampingan tanpa merasa frustasi atau khawatir akan menyita waktu lain. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya melakukan ini sekali sehari, terkadang 2 kali jika hari sedang tenang. Dengan mengerjakan proyek sampingan saat saya mengerjakannya, menjadi lebih mudah untuk memahami dan menghargai posisi saya tanpa mengalihkan pekerjaan lain. Hidup tanpa perubahan ini. Tanpa ini, saya biasanya hanya melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Saya terus-menerus mengerjakan 2 proyek sekaligus, hanya mampu menghasilkan 50% pada masing-masing proyek. Sekarang, saya memberikan setiap proyek 100% pada waktu yang ditentukan. Hidup dengan perubahan ini. Hidup saya telah berubah menjadi lebih baik dalam segala hal sejak saya mengelola proyek ini. Ini telah meningkatkan konsistensi saya dalam bisnis. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Sebagian besar transformasi saya dari sikap positif ke negatif berasal dari penciptaan kebiasaan yang lebih positif. Misalnya, saya menghilangkan gangguan dari pekerjaan seperti ponsel cerdas, kekacauan, dan komputer. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Dengan melakukan ini, saya mendapati hari-hari saya menjadi jauh lebih produktif dan menghilangkan gangguan.
Bahkan hanya dengan mematikan ponsel, menghadap ke bawah, saya akan bekerja lebih keras. Seberapa sering saya harus berlatih. Gabungkan ini ke dalam pekerjaan Anda sehari-hari, dan masalah-masalah yang mengganggu dalam hidup akan hilang. Produktivitas dan pemikiran positif melonjak dengan mentalitas ini. Memastikan Anda terus berubah dan beradaptasi untuk menghadapi masalah yang ada. Hidup tanpa perubahan ini. Saya menemukan bahwa hidup saya sebelum ini benar-benar kacau. Saya tidak akan pernah melewati satu hari pun tanpa harus duduk selama 1 jam di Twitter. Nah, masalah-masalah ini sudah hilang sekarang. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya menjalani pekerjaan berjam-jam tanpa harus istirahat. Pikiran saya tetap pada pekerjaan sehingga rasa frustasi saya berkurang dan perasaan negatif saya berkurang dibandingkan sebelumnya. Yang kelima, menentukan produktivitas. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Hal terbaik yang dapat saya tawarkan kepada siapapun yang membaca ini untuk menjadi lebih produktif adalah melihat bagaimana Anda saat bekerja hari ini. Apakah Anda mengeluh? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Jika Anda adalah seorang yang selalu mengeluh tentang suatu situasi, cari tahu alasannya. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Juga, apa pandangan alternatifnya? Seberapa sering saya harus berlatih? Ini sangat membantu saya ketika saya melihat bagaimana orang lain melihat gambar tersebut hanya dengan jujur pada diri sendiri saat mengeluh. Kubanganku akan segera berakhir. Hidup tanpa perubahan ini. Sesederhana itu sebenarnya, tapi tanpa perubahan ini, saya tidak akan pernah menjadi lebih produktif. Saya akan selalu tertunda pada rintangan pertama, tidak pernah berusaha untuk menyelesaikannya. Hidup dengan perubahan ini. Perubahan ini menjadi jauh lebih efektif dan sederhana seiring berjalannya waktu. Saya segera belajar bagaimana memahami bahwa mengeluh adalah buang-buang waktu dan energi. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi hal yang positif. Yang keenam, berkelompok untuk sukses. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Solusi terbaik yang saya temukan untuk membuat hari-hari saya lebih mudah dan positif adalah dengan mengumpulkan tugas bersama-sama. Hal ini memastikan bahwa saya menghasilkan lebih banyak setiap jam kerja. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Bagaimana? Karena mentalitas saya telah berubah, hanya dengan memastikan bahwa objek 1-4 telah selesai sebelum jeda yang lebih lama. Bukan hanya objek 1 saja, saya segera menemukan pekerjaan telah selesai. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya menjadikan ini sebagai cara hidup mulai sekarang. Ini segera menjadi bagian utama dalam hidup saya dan perencanaan saya secara keseluruhan. Memastikan saya selalu mengumpulkan tugas-tugas serupa. Hidup tanpa perubahan ini. Tanpa mengubah ini, saya akan menjalani kehidupan yang masih dipimpin oleh hal-hal negatif. Saya merasa masalah sekecil apapun dengan jadwal yang saya rasakan akan merusak hari saya, membuat tugas memakan waktu lebih lama. Hidup dengan perubahan ini. Saya juga menemukan bahwa dengan beralih ke sistem ini, saya menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih mudah. Kini semua tugas serupa akan berada di bawah satu bendera dan ditangani dengan cepat. Yang ketujuh, menciptakan prioritas. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Dengan membuat rentang dan daftar prioritas, saya merasa lebih mudah untuk mencapai tujuan hidup saya. Memastikan bahwa hari-hari saya tidak pernah menjadi melelahkan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. 1 jam sebelum tidur, saya akan membuat daftar apa yang akan dilakukan keesokan harinya dengan rentan waktu kasar untuk masing-masingnya, yang berarti perencanaan menjadi lebih sederhana. Seberapa sering saya harus berlatih? Bagian penting lainnya dari hari saya sekarang adalah berlatih ini di malam hari. Saya akan memastikan bahwa rencana saya akan menjadi semakin kaku dengan melihat bagaimana saya menangani tenggat waktu seperti ini. Hidup tanpa perubahan ini, saya hanya akan menjadi kacau dan mengambil hari baik dan hari buruk, di mana pekerjaan saya akan menumpuk dan menjadi hampir mustahil untuk ditangani di kemudian hari. Hidup dengan perubahan ini. Tapi, sekarang saya dapat menjalani kualitas hidup yang lebih bahagia, karena saya tahu hari-hari saya lebih konsistensi, meskipun ada lebih sedikit hari baik, hari buruk telah berakhir. Yang kedelapan, bangun lebih awal. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menyetel alarm 1 jam lebih awal sudah menjadi salah satu tindakan paling positif yang pernah saya lakukan. 1 jam tambahan itu membuat perbedaan besar di pagi hari. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Aku baru saja mengganti alarmku 1 jam. Bangun lebih awal memungkinkan saya menjadi lebih produktif dan juga memberi saya waktu penting untuk bangun sebelum bekerja. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya sekarang melakukan ini setiap hari. Ini telah menjadi kunci dan membantu setiap tindakan positif lainnya dalam buku ini menjadi nyata. Memastikan bahwa saya dapat terus berubah dan meningkatkan mentalitas saya agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hidup tanpa perubahan ini, hidup tanpa mengubah waktu saya bangun akan tetap sibuk. Saya akan berangkat kerja dalam keadaan setengah tidur dan mendapati produktivitas akan menurun sepanjang hari. Hidup dengan perubahan ini. Namun,
Perubahan ini memungkinkan saya menghindari masalah ini dengan mudah dan mulai bekerja dengan lebih konsistensi dan positif. Yang kesembilan, bekerja dalam jumlah besar. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Daripada bekerja dalam kelompok kecil dan mengerjakan bagian-bagian, saya merasa lebih mudah bekerja dalam jumlah besar, yaitu 3-4 jam setiap kali, dengan lebih sedikit waktu istirahat di antaranya. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasannya cukup sederhana. Dengan menerapkan hal ini dalam keseharian saya akan menjadi lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih cenderung mempertahankan tingkat kinerja yang konsistensi dibandingkan mencapai puncak dan terus bekerja keras. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya hanya menjadikan ini bagian dari perencanaan saya sehari-hari selama sisa hidup saya. Sekarang saya bekerja dalam porsi yang lebih besar dengan waktu istirahat yang lebih lama dan lebih santai. Hidup tanpa perubahan ini. Sebelumnya, saya selalu sibuk bekerja untuk beristirahat sejenak dan kemudian menghabiskan seluruh waktu istirahat saya dengan panik. Sekarang, saya bisa bersantai dan membiarkan hari berikutnya dimulai. Hidup dengan perubahan ini. Perubahan ini membantu saya menjadi lebih tegas dan bekerja lebih produktif. Saya sekarang cenderung tidak mengambil pendekatan negatif terhadap hari kerja saya, apapun kesulitannya. Yang ke-10, belajar mengatakan tidak. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Masalah utama yang selalu saya hadapi adalah kegagalan untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Hal ini terkadang sulit, dan saya biasanya hanya mengikuti skenario yang membuat diri saya sangat tidak bahagia. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk mengatasi hal ini, saya mulai mengatakan tidak. Kedengarannya sederhana, tetapi pertama kali saya memaksakannya. Hal itu akan semakin mudah di masa depan. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali saya menyetujui sesuatu yang tidak dapat atau tidak boleh saya lakukan, hal ini membuat saya merasa lebih nyaman dan meningkatkan hubungan sosial dan bisnis dengan banyak orang. Hidup tanpa perubahan melakukan perubahan ini sangat sulit. Saya biasanya mendapati diri saya melakukan kesalahan atau masuk ke dalam situasi yang saya tidak punya pengetahuan atau pengalaman untuk mengatasinya. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, saya merasa lebih percaya diri dan mengendalikan masa depan saya dibandingkan sebelumnya. Saya sudah berhenti melakukan kesalahan yang sama dan sekarang saya menjalani kehidupan yang saya inginkan.